Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa lebih Saji lugas Tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Air putih baik untuk kesehatan. Sudahkah Anda cukup minum air putih hari ini? Pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk kepentingan yang lebih besar. Sumatera itu di samping subur, tapi kan juga rawan bencana. Penangkapan itu hanya pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk kepentingan yang lebih besar. Bakamla RI membentuk Coast Guard di ASEAN. Di PSSI untuk back-to-back emas itu ada alasan. Polri tidak bangga melakukan penegakan hukum dengan tilang. Jangan lewatkan One on One, Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Sindo Today, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline. Laga Liga 4 Jawa Timur antara Persekam Malang melawan Triple S Kediri diwarnai insiden kekerasan antara pemain. Kiper Persekam tiba-tiba keluar dari gawang dan menerjang salah satu pemain Triple S yang sedang mengejar bola. Saking kerasnya tendangan kungfu tersebut membuat kedua pemain terkapar. Wasit pun tanpa ragu memberikan kartu merah kepada kiper yang diwarnai aksi protes. Laga sendiri berakhir dengan kekalahan 1-2 Persekam atas Triple S Kediri. Namun, aksi anarkis belum berakhir. Para pemain Persekam yang merasa tak puas mengejar dan mendorong wasit. Salah satu pemain bahkan sempat mukul wasit hingga harus dipisahkan rekan-rekannya. Belum ada keterangan resmi dari kedua tim dan panitia pelaksana terkait insiden ini. Namun, aksi kekerasan tendangan kungfu dalam laga Liga 4 Indonesia seperti ini terjadi berulang kali. Penumpang KRL dibuat panik saat seorang wanita dikabarkan terjatuh ke rel kereta di stasiun Cikini, Jakarta Pusat, Kamis sore kemarin. Padahal satu rangkaian KRL dari arah stasiun Gondangdia sudah mendekati lokasi. Beruntung KRL melaju dalam kecepatan rendah sehingga masinis masih sempat melakukan pengereman hingga tabrakan bisa dihindari. Sementara petugas keamanan stasiun mengevakuasi korban melalui kolong rangkaian kereta. Akibat kejadian ini, korban selamat namun menderita luka pada bagian wajah dan pergelangan tangan sehingga harus mendapat perawatan. Akibat kejadian ini, perjalanan kereta sempat terganggu karena perjalanan harus dihentikan hingga proses evakuasi selesai dilakukan. Sehari sebelumnya, seorang wanita AS 18 tahun tewas akibat melompat ke jalur rel kereta stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat. Korban tewas karena tertabrak kereta Gajayana yang melintas. Pihak stasiun Gondangdia menyatakan korban tiba-tiba melompat ke rel dari peron 1 arah Bogor, Jakarta Kota. Di saat bersamaan, kereta Gajayana melintas dan menabrak korban hingga meninggal. Korban diketahui berdomisili di Pancoran. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan masih kerap turun, rumah warga tergenang air. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil langkah atasi banjir. Dilanda banjir, petugas kepolisian di Jalan Atu Menten, Jakarta menemukan sopir meninggal dunia di dalam mobilnya. Donald Trump memimpin penandatanganan dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, di dalamnya termasuk Indonesia.
Congratulations, President Trump. The charter is now in full. Ya, halo, selamat sore pemirsa. Derasnya hujan turun dengan intensitas tinggi. Hari ini Jakarta mengalami banjir di mana-mana. Aktivitas warga pun lumpuh pada hari ini. Dan bagaimana pemerintah akan berupaya demi rakyatnya? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Warga pemukiman Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur kembali repot akibat banjir sejak pagi tadi. Ketinggian air mencapai 60 cm, menyulitkan warga beraktivitas. Ya, ini kita lihat air pemirsa yang naik terus deras mengalir. Sejumlah warga bahkan harus melewati banjir untuk dapat keluar rumah karena belum adanya bantuan perahu karet. Dan sebelumnya tadi malam, wilayah ini sempat terendam banjir hingga 1 meter lebih. Banjir akibat luapan kali Sunter ini sempat surut dini hari tadi, tapi kembali meninggi pagi harinya. Sementara itu ini di Jakarta Timur, banjir merendam wilayah Kebon Pala, Jatinegara. Di titik terdalam, ketinggian air mencapai 1,5 meter. Selain akibat curah hujan tinggi, banjir di wilayah ini merupakan kiriman dari wilayah Hulu, Depok, dan Bogor. Akibat banjir, banyak anak-anak memilih tak berangkat sekolah dan malah bermain banjir di pemukiman mereka. Beberapa warga juga memilih tak mengungsi dan bertahan di lantai rumah mereka, di lantai 2. Banjir juga merendam permukiman warga di Tanjung Lekong, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Bahkan banjir terjadi sejak tadi malam dan masih cukup tinggi hingga pagi dan berangsur surut pada siang hari. Ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter di titik terdalam. Dan kini kita akan melihat kondisi terkini di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Ada Ismalia Medasari di sana. Ismalia, apakah banjir sudah surut sore ini atau justru semakin tinggi seperti siang tadi? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Tepatnya di tempat kami melaporkan di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Saat ini kondisi banjir sudah mulai surut. David dan juga pemirsa, dapat kami gambarkan di sini untuk kondisi ketinggian air ini sudah mulai surut karena memang sudah tinggal genangan-genangan saja. Dan dapat kami laporkan juga untuk kondisi jalanan atau kondisi di tempat kami melaporkan ini merupakan jalanan atau dataran yang tidak rata seperti itu. Jadi ada yang dataran yang tinggi dan juga ada dataran rendah, sehingga untuk di dataran rendah ini kondisi air masih sekitar 3 cm atau mungkin 5 cm. Karena sebelumnya David dan juga pemirsa di tempat kami melaporkan ini kondisinya air mencapai ketinggian 70 cm. Dan pada sore ini sudah mulai surut karena memang kondisi di tempat kami melaporkan saat ini cuacanya juga sudah mulai terang. Tadi sudah mulai terlihat matahari, namun saat ini memang terlihat di atas kami ini awan mendung sudah mulai berkumpul
betul di tempat kami melaporkan yang dimana nantinya kalau misalnya di sini terjadi hujan kembali, David dan juga pemirsa, di sini bisa saja terendam banjir kembali dan bisa dilihat di layar televisi Anda ada mobil pompa dari damkar yang ini memang sudah memompa air di tempat kami melaporkan sejak pukul 10 pagi ini juga membantu di tempat kami melaporkan tidak tergenang banjir kembali. Dan saat ini saya akan mengajak David dan juga pemirsa untuk berbicara dengan Bapak RT setempat di sini, RT 2 dengan Pak Yudi. Kita akan RT 3 maksud kami. Ini kami akan bertanya-tanya dengan Pak Yudi. Selamat sore Pak Yudi. Selamat sore. Ya, Pak Yudi, ini ada berapa RT yang terdampak akibat banjir ini, Pak? Satu RW ada 9 RT, tapi yang terdampak hanya 6 RT saja. 6 RT ya, Pak. Baik. Untuk warga-warga yang terdampak yang dengan air yang cukup tinggi ini diungsikan kemana, Pak? Dari semalam saya ungsikan warga kami ada di kampus Borobudur dan Masjid Al-Hidayah serta Nurul Iman. Tapi memang banyak warga yang memilih bertahan atau mungkin memang memilih mengungsi, Pak? Kebanyakan dari warga kami memilih bertahan di rumah. Untuk kondisi ini sudah berapa lama terjadi, Pak? Udah 2 hari ini, dari kemarin dari hari Kamis. Dari hari Kamis ya Pak ya. Oke, baik Pak Yudi. Pak Yudi, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Sehat selalu Pak. Ya David, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Bapak RT setempat dan memang kami tadi melihat ada tenda di depan sana, tenda yang dibangun oleh BPPD dan di sana juga ada warga yang diungsikan sekitar 50 jiwa. Namun untuk air sudah surut, kini warga juga sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing dan untuk membersihkan rumahnya masing-masing dan juga warga di sini tetap dihimbau karena memang ini cuacanya memang sedang tidak baik seperti itu dan Jakarta sedang hujan terus-menerus dan di tempat kami melaporkan ini juga sangat berpotensi untuk terjadi banjir lagi sehingga warga dihimbau untuk tetap berhati-hati dan jika banjir lagi nanti warga juga dihimbau untuk mengungsi di tempat yang aman. Kembali ke Anda David. Baik Ismalia, terima kasih untuk laporannya dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti meninjau Cengkareng Drain di Jakarta Barat untuk memastikan bendungan itu dapat berfungsi dengan baik. Ya, pemirsa, banjir Jakarta selalu diikuti macet di mana-mana dan pagi tadi macet parah akibat banjir terjadi di Jalan Raya Ciledug Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan ratusan kendaraan terjebak kemacetan parah di Jalan Ciledug Raya pada pagi tadi. Tepatnya di perempatan Seskual Kebayoran Lama. Kendaraan harus berjalan lambat menerobos banjir 40 cm. Akibatnya arus lalu lintas tersendat dan macet panjang. Selain akibat curah hujan, banjir sulit surut karena buruknya sistem drainase. Banjir setengah meter juga mengenangi ruas jalan panjang Green Garden Kedoya, Jakarta Barat pagi tadi. Dan tidak hanya menyebabkan kemacetan, banyak pengendara motor juga nekat menerobos banjir, akibatnya motornya mogok. Warga yang hendak beraktivitas harus lebih bersabar dan hati-hati saat menerjang genangan air. Hujan lebat diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Genangan air sedalam 20 hingga 30 cm juga terjadi di kawasan Jelambar, tepatnya di depan Mall Citraland Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pengendara motor dan mobil pun harus menghindari genangan air agar tidak terjebak. Genangan air sedalam 50 cm juga terjadi di akses jalan menuju Stasiun Rawabuaya, Jakarta Barat. Calon penumpang yang akan menuju stasiun memilih nekat menembus banjir dan ada yang mencari stasiun terdekat. Sementara itu pemirsa, kawasan Grogol tepatnya Jalan Dan Mogot Jakarta Barat banjir juga mengenangi jalan tersebut dan akibatnya lalu lintas lumpuh tak bisa dilewati. Selamat pagi Pak Budi, dilaporkan terkini jam 9 lewat. Satria masih ditutup Pak Budi. Mengarah Satria masih dalam Pak Budi, tidak bisa dilewatin Pak Budi. Malam Pak Budi, dilaporkan Pak Budi terkini Pak Budi.
Budi monitor nih, Pak Budi. Dulu apa? Guyur lagi. Tuh diguyur nih, Pak, malah diguyur nih Pak Budi. No, video dikirim nih Pak Budi, saya udah nyampe tengah-tengah nih. Udah nyampe tengah-tengah nih, cukup dalam nih Pak Budi. Nih udah paling kanannya busway cukup dalam. Diguyur lagi nih Pak Budi, diguyur 86 Pak Budi. Hujan lagi, baru mau ngecek banjir malah hujan. Oh, banjir dalam banget sono no. Wow. Motor pada mati no. Untuk mengetahui situasi banjir terkini di kawasan Dan Mogot dekat Taman Kota, kita bergabung dengan rekan Henry Aprila. Henry, apakah banjir sudah surut atau malah semakin tinggi di sana? Ya, untuk genangan air di Jalan Dan Mogot, kawasan Jakarta Barat sendiri, David dan juga pemirsa, ini kalau kami lihat di sore hari sudah mulai membaik ataupun menyurut, karena memang sebelumnya ketinggian mencapai di angka 30 cm, untuk saat ini hanya mencapai di angka 15 sampai dengan 10 cm saja. Bersama dengan juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini di Jalan Dan Mogot. Di mana memang untuk di sekitaran dari halte Taman Kota sendiri, maksud kami, di mana sejumlah kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 sudah berhasil ataupun bisa melintasi di Jalan Dan Mogot ini sendiri. Karena kalau kami lihat, ini sementara sejumlah kendaraan roda 2 dialihkan untuk menuju ke jalan ataupun jalur dari busway itu sendiri. Dan kemudian juga informasi lain yang dapat kami sampaikan, David dan juga pemirsa, di mana memang untuk sejumlah petugas pun sudah dikerahkan, baik itu dari pihak kepolisian maupun dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta yang juga dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas dan juga melakukan ataupun mengatasi banjir dan genangan air yang terjadi di Jalan Dan Mogot Jakarta Barat itu sendiri. Dan tidak hanya itu, David, tentunya informasi lain juga yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan operasional dari halte di Taman Kota sendiri pun untuk saat ini tidak beroperasi, mengingat jalur yang dilintasi oleh busway sendiri ini sementara terkendala, sehingga sementara di jalur dari Dan Mogot ataupun busway yang dimana dari busway halte Taman Kota maksud kami ini sementara tidak beroperasi sejak pukul 2 siang hari tadi. Dan kemudian tidak hanya itu, David, tentunya untuk kendaraan ini kendaraan yang melintas dari arah Grogol untuk nantinya melintas ke arah Cengkareng. Dan kemudian tentunya juga kalau kami lihat ini banyak sekali masyarakat sekitar yang mencoba membantu pihak petugas kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Juga ada juga beberapa yang bermain air di genangan air di Jalan Raya Dan Mogot itu sendiri, karena mengingat tadi informasi yang kami dapatkan dengan wawancara daripada salah satu warga menyebutkan bahwa dari sejumlah warga, pemukiman warga di sekitar dari Dan Mogot itu sendiri juga ada beberapa yang tergenang oleh air, di mana memang hujan ini mengakibatkan sejumlah titik di kawasan Jakarta terendam banjir ataupun sejumlah jalan di kawasan Jakarta terendam banjir. Karena memang untuk prediksi dari pihak kepolisian sendiri ini akan diselesaikan, dan harapannya nanti di pukul 18.00 sampai dengan pukul 19.00 ini air segera menyurut, bahkan kendaraan dapat melintas secara normal, meskipun ini kendaraan untuk saat ini tetap harus mengurangi kecepatan kendaraan, bahkan juga untuk kendaraan-kendaraan yang mengalami mogok ataupun mati mesin sementara tidak disarankan untuk melintas di Jalan Dan Mogot itu sendiri. Ada beberapa jalan alternatif yang namun kami belum menerima informasi pastinya, beberapa jalan alternatif untuk tidak melintasi di Jalan Dan Mogot Jakarta Barat. Sementara David, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, baik Henry, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, selain mengganggu perjalanan KRL di stasiun Rawabuaya, banjir di Rawabuaya juga merendam puluhan rumah. Ya pemirsa, ini warga menggunakan gerobak dorong. Mereka menggunakan gerobak ini untuk bekerja. Artinya keluar dari rumah dan lepas dari banjir ini lalu menggunakan layanan transportasi publik KRL di stasiun Rawabuaya. Inilah aktivitas warga, namun banjir yang menggenangi ini membuat sejumlah penumpang KRL harus menggunakan gerobak.
ya, dan melewati genangan air. Nah, sekitaran stasiun Rawabuaya, tepatnya Jalan Duri Kosambi, banjir sudah mengenangi rumah warga dengan tinggi hingga sepinggang orang dewasa. Ini Anda lihat, ini mungkin bahkan lebih tinggi dari 50 cm ya. Ini sudah ya di atas 1 meter, bahkan tidak sedikit rumah yang sudah terendam banjir hingga ke atap kalau kita lihat. Melalui media sosial, netizen menyarankan masyarakat yang menggunakan layanan KRL dari stasiun Duri Kosambi absen dulu, nggak bekerja dulu, atau seperti yang dianjurkan oleh Pemprov DKI untuk WFH begitu, work from home. Karena akses ke stasiun Rawabuaya ini sudah terputus atau kebanjiran. Berempat malah. Gue takut jatuh dah. Sementara itu di Rawabuaya, Jakarta Barat, ratusan rumah di 4 RW terendam air sejak kemarin. Ya, bahkan hingga pagi tadi ketinggian banjir masih sekitar 1 meter dan beberapa pompa air tidak berfungsi. Meski banjir, anak-anak malah bermain, padahal banjir di Jakarta menyimpan bahaya karena biasanya juga banyak hewan melata seperti ular keluar dari sarangnya. Warga bahkan menemukan ular sanca sepanjang 2 meter di selokan kali. Burung sih bukan burung murai loh. Amin. Ayo kita senam juga. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti meninjau Cengkareng Drain di Jakarta Barat untuk memastikan bendungan itu dapat berfungsi dengan baik. Pertama, saya ucapkan terima kasih Pak Gubernur, kita bisa bertemu di sini dan menyaksikan bahwa bendung Cengkareng Drain ini sudah berfungsi dengan baik, ya. Dan ini juga mengalirkan sungai dari Angke, Pesanggerahan dan Kali Mokorfat ini dengan baik, ya. Dan memang kemarin tadi pagi itu terjadi penaikan yang kita ukur 380 ya, tapi saat ini sudah mengalami penurunan. Artinya ini sudah mengalir dengan baik dan saat ini di posisi 350. Tapi memang masih siaga 1 ya. Dan ini kenapa siaga 1? Karena di atas 300. Nah, ini mudah-mudahan hujan memang terjadi terus-menerus ya. Dan saya lihat kalau di ramalan cuaca nanti masih sampai jam 10 malam ya, ini masih hujan dan mudah-mudahan Pak Gubernur seluruh Jabodetabek ini kan memang hujan, tapi mudah-mudahan ini masih bisa kita kontrol dan air ini sudah bisa mengalir ya, memang mengalir. Dan baru kurang lebih 10-15 menit yang lalu kita melakukan operasi modifikasi cuaca yang ketiga hari ini. Karena memang sekarang saya izinkan setiap hari bisa 3 kali sampai dengan tanggal 27 dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaatnya karena memang tadi kan gelap gulita dan sekarang walaupun turun hujan rintik-rintik artinya memang cuacanya bisa dimodifikasi. Yang kedua, secara khusus saya ingin memastikan bahwa pintu air Cengkareng Drain ini betul-betul berfungsi dengan baik karena di Jakarta Barat inilah sebagai kuncinya dari berbagai sungai yang ada seperti yang disampaikan oleh Bu Wamen tadi, sehingga dengan demikian mudah-mudahan sekarang ini di beberapa titik di Jakarta Barat masih banjir dengan sekarang ada penurunan di pintu air ini, saya meyakini mudah-mudahan segera surut. Jadi itulah yang kami lakukan pada hari ini, mudah-mudahan sekali lagi banjir yang ada di Jakarta Barat segera. Mengantisipasi banjir akibat hujan ekstrim di DKI Jakarta, sejumlah sekolah memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Salah satunya SD Negeri Kenari 07 dan SD Negeri 08 Jakarta Pusat. Sekolah yang biasanya ramai oleh siswa, pagi tadi terlihat sepi. Seluruh siswa diminta belajar dari rumah. Hanya para guru dan staf sekolah yang tidak terdampak banjir yang harus datang ke sekolah. Sesuai surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, PJJ siswa digelar hingga Rabu 28 Januari mendatang.
nggak ini takut penuh, yang penting ada namanya. Banjir yang terjadi di Srengseng, Jakarta mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Murid-murid pun terpaksa dipulangkan menggunakan perahu karet. Anak-anak senewet dong. Beginilah kondisi SDN Srengseng 5 Jakarta di mana sejumlah murid terpaksa dipulangkan menggunakan perahu karet. Terlihat air yang mengenangi sekitaran sekolah dan merendam rumah warga. Sejumlah mobil nekat memaksa melintas di tengah air yang sudah tinggi, hingga membuat gelombang aliran air yang mengenai sejumlah siswa di perahu karet. Akibatnya, sejumlah murid terjatuh ke air dan membasahi tas hingga baju-baju mereka. Meski banjir, anak-anak malah terlihat senang. Bilang gini nih, tang. Berikutnya kita ke Medan Satria, Bekasi, pemirsa. Sejumlah warga korban banjir di Medan Satria sepertinya sudah tabah dengan kondisi banjir di wilayah mereka. Ya, beginilah aksi ibu-ibu yang saling bergendongan ya di pemukiman mereka yang sudah terendam air. Meskipun banjir sudah sangat tinggi hingga sampai perut orang dewasa, tapi berlarut-larut sedih juga tidak menjadi pilihan mereka. Disaksikan anak-anak dan warga lain, ibu-ibu ini bergendongan dan mengundang tawa. Meskipun sebenarnya ada duka dan haru yang sebenarnya juga mereka tahan. Kalau dilihat akibat rumah terendam banjir, barang elektronik, barang berharga, dan juga barang-barang elektronik lainnya ini tidak bisa bekerja dan mereka terpaksa menerima nasib gitu. Tapi istimewanya orang Indonesia ya masih bisa bahagia dalam situasi seperti ini. Sementara itu seorang warga di media sosialnya Intan Pandini 1994 juga mengunggah video banjir yang sudah sangat tinggi bahkan memasuki ke dalam rumahnya. Namun di tengah kepanikan, sang putri justru enjoy mengendarai balon unicornnya seolah sedang berwisata waterboom, Dufan atau Pantai Ancol begitu. Nah, momen unik ini mengundang reaksi komentar lucu dari netizen. Ada yang menulis, nih emaknya stres kayaknya nih, banjir tambah naik. Anaknya happy unicornnya bisa action di rumah. Ada lagi yang menulis, orang kaya ini pasti, depan rumahnya aja ada water park. Tidak kuat menahan debit air, tanggul aliran Kali Angke jebol. Ratusan rumah warga terendam air. Informasinya akan hadir usai jeda berikut.